Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, kembali lagi bersama saya Bobby Herin dan kita akan kembali komentari video dari Luis Prasetyo yang judulnya Ustadz Felix Xiao juga mempermalukan umat Islam dan Palestina. State Palestine. Kita akan langsung tonton videonya dan habis itu akan kita komentari guys. Di orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Maka kita kenal sekarang namanya daerah. Assalamualaikum, selamat datang kembali di channel ini. Balik lagi dengan saya Luis Prasetyo. Ya, saat ini saya akan bahas soal Felix Xiao, yang mana dia mempermalukan lagi umatnya dan juga orang-orang Palestina. Kenapa? Karena dia mengupas sejarah dan ternyata ngaco, cuy. Kemarin setelah kita bahas Babe Haikal, ya. Jadi sebenarnya gini ya, kalau Anda lihat ya, bahkan kelas TV One ya, juga beberapa media lain itu mengakui bahwa Babe Haikal dan Ustadz Felix Xiao itu adalah ahli sejarah, guys. Sejarah. Jadi Anda tahu nggak di podcastnya Dr. Richard, itu Dr. Richard Lee aja terang-terang mengakui bahwa Felix Xiao itu sangat ahli dalam sejarah, terutama masalah Palestina. Makanya ketika ada tentang Palestina ini diundang itu siapa? Deddy Corbuzier, Dr. Richard Lee dan para investor mengundang Babe Haikal, Ustadz Felix Xiao. Apakah mereka mengenal Luis? Tidak. Jadi Luis itu harus tahu diri lah, ya. TV One, media-media, Metro atau apapun itu, yang diundang siapa? Ketika bahas tentang sejarah Palestina Israel, siapa? Babe Haikal, Ustadz Felix Xiao, bukan Luis Prasetyo. Ini Luis tuh ngaca dulu. Diundang TV nggak pernah, diundang media nggak pernah, diundang influencer nggak pernah. Karena mereka ini yang sudah diakui ya oleh para influencer, YouTuber, media, TV. Itu baru namanya dia ada pengakuan. Luis dia diakui belum? Ini jangan sok-sokan menjudge atau mengatakan bahwa orang ini bukan ahli sejarah, sejarahnya ngaco. Dia aja diakui kok. Jadi Anda lebih percaya pengakuan TV One, media TV, influencer, YouTuber terkenal yang memang sudah jelas rekam jejaknya dibandingkan klaim dari Luis Prasetyo. Kok saya lebih percaya dengan selain Luis Prasetyo gitu kan. Kalau dia ini siapa lah gitu guys ya kan. Jadi bahkan dari semua video yang saya komentari itu saya lihat isinya omong kosong semua guys. Omong kosong. Jangan kan dia tuh bahas tentang sejarah ya. Nangkep apa yang orang bilang aja dia nggak mampu. Orang ngomong A dia tangkapnya B. Dan itu saya sudah buktikan di semua video saya. Anda bisa tonton semua video saya yang komentar Luis di channel YouTube saya. Anda bisa cek sendiri. Saya sudah buktikan. Semua video guys. Dan hampir semua video itu sudah saya komentari. Ya, tapi karena keterbatasan waktu, ada beberapa yang belum sempat dan akan saya kejar terus guys. Saya akan usahakan tuntaskan semuanya. Jadi setiap si Luis ngomong apa, fitnah apa, asal ngomong apa, akan saya counter langsung. Dan saya akan buktikan bahwa dia tuh isi kepalanya kosong. Ya. Klaimnya tuh klaim yang tidak berdasar. Ya, itu saya buktikan terus dan saya akan kerja terus, guys. Yang dia sendiri mempermalukan umatnya sendiri ya, gara-gara uang koin, yang katanya uang koin itu adalah mata uangnya Palestina yang mau punah, padahal itu adalah mata uang yang dikeluarkan oleh banknya Israel. Nah, untuk ini saya belum sempat bahas ya. Video yang tentang itu saya belum bahas. Nanti kalau ada waktu saya akan coba bahas, guys. Makanya ya Anda bantu ya share video saya sehingga kita tuh ya minimal kita tahu ada yang nonton, sehingga tuh saya akan tentu lebih semangat untuk menyampaikan edukasi ini gitu kan ya, karena meskipun saya sebenarnya nggak peduli ada nonton apa tidak, tapi kan lebih berguna bagi kita semua ya edukasi itu kalau sampai gitu kan akan lebih nambah semangat bagi orang yang ingin menyampaikan suatu ya pengetahuan dia yang sedikit itulah di bagian dia itu akan lebih semangat gitu. Nah, jadi bantu ya biar agar dakwah atau edukasi atau apapun yang kita pengen sampaikan ini sampai kepada orang yang lebih banyak gitu, sehingga orang ini tahu juga
siapa sih Luis Prasetyo itu kan, ya kan? Kenapa layak nggak dia membandingkan dirinya dengan usaha-usaha kita yang hebat-hebat itu, gitu kan? Para mualaf kita yang cerdas itu, layak nggak dia? Nah itu kan perlu bantuan kita, perlu bantuan Anda. Saya sebagai orang yang berkonfirmasi dan Anda yang orang yang nonton yang yang bisa membantu untuk menyebarkan informasi itu, guys. Nah, sekarang lagi Felix Yao mengatakan bahwa orang Palestina itu adalah bangsa Filistin. Wah, sebenarnya statement ini kelihatan kayak simple ya, tapi statement ini berbahaya sekali. Karena implikasinya itu justru membuat Palestina ini pada akhirnya memusuhi Allahnya Israel gitu loh. Dan itu kan bertentangan dengan apa yang harusnya terjadi. Gini ya. Ini ingat ya, Filistin atau Palestina itu adalah suatu bangsa, bukan agama, ya, bukan nabi, bukan orang suci. Namanya bangsa, tentu ada yang kalanya kadang tersesat. Contoh, bangsa Arab. Bangsa Arab itu pernah tersesat. Kalau dia lihat bangsa Arab jahiliyah, ya, kita sebutnya bangsa Arab jahiliyah, itu tersesat. Mereka menyembah patung berhala, gitu. Mereka tuh betul-betul menyimpang dari ajaran Tuhan. Bahkan mereka memusuhi Tuhan itu sendiri dan bahkan memusuhi juga nabi-nabinya, gitu. Nabi Muhammad dimusuhi. Jadi suatu bangsa jangan disamakan dengan nabi, gitu. Jadi sama kayak dia ini menyamakan manusia dan Tuhan. Jadi sesuatu yang beda tuh jangan coba-coba disamakan. Ini ngomong tentang bangsa, sama kayak bangsa Yahudi. Bangsa Yahudi itu juga pernah taat, pernah sesat. Kapan dia taat? Waktu dia ikut Musa, ya, mengikuti perintah Musa, ajaran Musa. Kapan dia sesat? Ketika dia membangkang Musa. Musa meninggalkan dia sebentar, Musa balik, mereka sudah menyembah patung sapi. Artinya mereka tuh menyimpang, dari taat jadi nyimpang. Sama kayak yang terakhir, ketika dia tuh mengikuti Nabi Musa, lalu belakangan mereka melakukan hal yang fatal. Harusnya mereka tuh mengikuti Nabi Yesus atau Nabi Isa yang merupakan Nabi yang meneruskan ajaran Musa. Mereka malah menolaknya dan bahkan ingin membunuhnya. Bahkan mereka telah melakukan pembunuhan terhadap Nabi. Artinya Yahudi pernah taat, pernah sesat. Nah, jadi guys, ini makanya harus ngerti ya, membedakan bangsa itu bukanlah agama, bukanlah orang suci, bukanlah nabi. Mereka adalah orang yang bisa taat, bisa membangkang, guys. Contohnya, mereka percaya tentang Nabi Sulaiman, percaya tentang Nabi Daud, yang mana mereka menyembah Allah. Tapi ternyata sepanjang sejarah, bangsa Filistin terus menentang Allah. Mereka juga punya berhala gitu loh. Nah, kalau memang Palestina itu, ini kita ngomong ya, ada masa periode suatu bangsa, kelam. Kayak bangsa Arab Algeria, itu mereka lama sekali menyembah berhala. Sebelum datang Nabi Muhammad, bahkan setelah datang Muhammad itu mereka masih menyembah berhala, makan masih menghina Allah, menghina Tuhan, menghina nabinya. Itu hal yang wajar, logis, karena bangsa itu bukanlah sekali bukan nabi, bukan agama, tapi orang-orang yang suatu ras gitu, yang coba didawai oleh para nabi. Jadi mereka tuh ada kemungkinan untuk menerima, ada kemungkinan untuk membangkang. Itu hal yang biasa, logis sekali gitu. Logis nggak kalau nggak ngerti ini, mungkin dia menyamakan bangsa Filistin atau Palestina itu sama seperti Nabi, mungkin nggak begitu. itu adalah Filistin. Wah, ini dampak dari statementnya Felix Yao itu banyak kemana-mana. Kita dengar dulu videonya. Harun itu ngajak mereka pergi dari Mesir untuk menuju ke satu tempat yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika Nabi Musa itu datang ke sana, ke tempat itu, bertemu dengan orang-orang yang orang-orang itu kasar, gede. Inilah yang dinamakan dengan orang-orang Filistin. Jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Jadi orang-orang yang memang asli di situ, orang Filistin. Maka kita kenal sekarang. Jadi yang Pan sampaikan dari Musa ini adalah sumber dari Islam sendiri. Sumber-sumber yang Islam miliki, misalnya Quran, hadis, dan beberapa catatan sejarah gitu kan. Jadi ada basis datanya gitu, ya kan. Dan kalau ada baca kitab juga ada tentang Filistin itu ada. Jadi guys ya,
yang penting itu kan ada basis datanya. Dan kalau Anda baca ya, sebenarnya gini, kalau Anda baca ya beberapa sumber lain ya, yang bukan dari Islam, sumber yang netral lah gitu kan. Nah, itu menyebut bahwa sebenarnya ada perdebatan. Sebenarnya siapa sih bangsa Filistin? Ada yang menyebut bahwa mereka itu sebenarnya adalah bangsa yang berasal dari Yunani, gitu. Dan juga ada yang mengatakan bahwa mereka berasal dari jalur Gaza, dari Gaza dan beberapa tempat di sekitar Yudea, pokoknya sekitaran daerah Palestina sekarang ini lah, atau yang dijajah oleh Israel ini lah, guys. Nah, jadi kalau saya meyakini ya, Palestina, kenapa? Karena itu interaksinya dengan Israel. Jadi Israel itu kan hendak masuk ke tanah yang dijanjikan. Artinya kan tanah itu adalah ya sekarang ini. Ya sekarang yang menempati situ siapa? Palestina. Dan bangsa Palestina itu sudah ada dari dulu. Dari dulu sudah ada di situ. Itu mereka dari nenek moyang di situ. Nah, itulah yang dijanjikan oleh Tuhan kepada bangsa Israel. Untuk ke daerah itu yang didiami bangsa Palestina. Dan faktanya dari dulu Palestina menempati daerah itu. Gitu. Cuman masalahnya adalah kan Israel nggak mau. Mereka menolak Tuhan. Mereka nggak berani lah, takut lah, segala macam. Akhirnya mereka membangkang, maka mereka menyuruh Musa. Udah deh kamu pergi dengan Tuhanmu sana gitu kan. Jadi seakan-akan kayak orang mereka disuruh pergi sana, mereka malah pula nyuruh yang nyuruh mereka ke sana, yaitu Musa dan Tuhannya. Ini kan kurang ajar, guys. Israel ini gitu kan. Jadi makanya Tuhan itu marah gitu kan. Dari kasih kesempatan, kamu malah nyuruh nabi yang nyuruh kamu menyampaikan pesan Tuhan ke sana untuk ke sana nabi itu kan. Nah, apa nggak suatu hal yang bikin Tuhan marah kan? Jadi, makanya Tuhan tuh menghukum Israel seperti itu. Jadi intinya adalah apa yang disampaikan Ustaz Reza itu adalah bersumber dari sejarah gitu guys. Ya, bahkan bukan sejarah lagi, tapi Quran. Quran itu kan firman Tuhan yang kita tidak tahu lagi kebenarannya. Kalau sejarah mungkin ada perbedaan, ada kemungkinan salah, tapi Quran kan tidak ada kemungkinan salah. Kenapa? Karena dia adalah 100% firman Tuhan. Sekarang namanya daerah Filistin atau Palestina. Ya, itulah kira-kira yang disampaikan oleh Felix Yau, yang mana pada waktu itu Musa bertemu dengan orang-orang Filistin, yang mana sekarang Palestina. Musa. Nah, Musa ini kan, ya Felix Yau sendiri percaya, katanya Musa itu kan percaya kepada Allah gitu kan. Walaupun kami orang Kristen jelas nggak percaya itu. Kami orang Kristen percaya bahwa Musa adalah percaya kepada Allah Yahweh. Allah. Jadi mau Anda bilang Allah, Yahweh itu hanya masalah penyebutan nama, ya. Penyebutan nama. Misalnya ada seorang presiden, ada yang manggilnya lurah, ada manggilnya Pak D, ada manggilnya Mukidi. Itu hanya istilah saja guys, penamaan gitu. Ya, jadi yang penting kalau kita baca, teliti sosoknya, bahwa dia itu adalah satu-satunya, dia yang maha tahu, dia maha kuat, dia menciptakan. Itu berarti adalah dari ciri itu kita simpulkan bahwa nama yang beda-beda ini adalah satu sosok yang sama. Coba kayak Anda misalnya melihat bahwa yang disebut Mukidi, lurah, apalagi penguasa Konoha, itu kan lihat cirinya sama, artinya orang yang sama, hanya penyebutan berbeda guys. Nah, kita harus cerdas melihat itu. Jangan karena yang satu nyebut Yahweh, satu Allah, karena beda nama, metodologinya karena beda. Enggak. Kalau itu Anda juga akan mengatakan nanti Mukidi, lurah, penguasa Konoha beda, padahal orang yang sama gitu kan. Bangsa Israel, iya kan? Dan kemudian dia ketemu dengan bangsa Filistin, yang mana dia terus-menerus menentang Israel dan Allah Israel. Nah, kalau memang sejarahnya, jadi di Alkitab juga seperti itu. Anda akan lihat bagaimana Israel itu berhadapan dengan bangsa Filistin, yang mana Israel itu diwakili oleh Daud, Filistin diwakili oleh Jalut. Itu ada di Alkitab. Ya, jadi waktu itu ya Filistin seperti itu gitu. Jadi waktu itu umat pilihan Tuhan adalah bangsa Israel waktu itu. Tapi karena mereka bangkang, jadi Tuhan cabut keistimewaan mereka itu dan diberikan kepada bangsa lain. Gitu guys.
ya dikatakan sama dia bahwa Palestina ini berasal dari orang-orang Filistin ini, berarti mereka menyembahnya bukan pada Allah, menyembahnya kepada berhala, iya kan? Nah, coba kita lihat dalam Sama. Tadi kalau dia baca sejarah, Arab Jahiliyah juga begitu. Sebelum mereka menyembah Allah, mereka menyembah apa? Ya, dewa-dewa. Dewa Lata, Uzza. Berhala disembah orang Arab Jahiliyah. Sekarang mereka taat. Mereka jadi Muslim, Islam. Sama dengan kaum Yahudi. Juga pernah sesat. Mereka menyembah patung sapi. Bahkan mereka menolak utusan Tuhan yang Nabi yang Tuhan khusus, yaitu yang bernama Isa atau Yesus. Jadi apa ya? Itu bukan suatu hal yang aneh. Suatu bangsa tuh ada masanya dia sesat, ada dia masanya dia tobat. Itu bukan suatu yang aneh gitu. dalam ayat Alkitab nih, ya kita lihat apa? Banyak sebenarnya kisah di dalam Alkitab mengenai Filistin ini. Kalau kita lihat di bagian ini ya, ayat 8. Lalu kata orang Israel kepada Samuel, janganlah berhenti berseru bagi kami kepada Tuhan Allah kita, supaya ia menyelamatkan kami dari tangan orang Filistin. Sesudah itu Samuel mengambil seekor anak domba yang menyusu. Jadi dengan termin bahwa Tuhan Allah kita, bukan berarti Tuhan itu adalah milik pribadi dari bangsa Israel. Ingat ya, Tuhan itu universal. Tuhan itu adalah untuk seluruh bangsa. Beda sama Nabi. Nabi bisa untuk seluruh bangsa, bisa untuk lokal. Contoh Nabi untuk seluruh bangsa adalah Nabi Muhammad. Dia diutus untuk rahmat bagi semesta alam. Bukan hanya seluruh bangsa, bahkan untuk seluruh semesta. Ya, untuk malaikat-malaikat, semuanya yang ada dalam semesta ini adalah itu dalam jangkauan dari diutusnya Nabi Muhammad. Tapi untuk Yesus, Musa itu hanya lokal Israel saja. Ya, jadi dia tuh bukan jadi dia tuh adalah spesifik untuk bangsa tertentu, yaitu Israel, Musa dan Yesus. Tapi Tuhan itu universal. Jangan coba Anda samakan Tuhan dengan Nabi. Anda samakan Tuhan itu dengan Musa, dengan Yesus yang lokal Israel saja, tidak. Jadi ketika ada kalimat bahwa orang Israel bilang Tuhan Allah kita, artinya Israel itu memiliki Tuhan, tapi Tuhan itu bukan milik mereka saja gitu guys. Karena Tuhan itu nggak sama dengan Nabi, dia universal. Tuhan itu kan bukan hanya menciptakan bangsa Israel, tapi juga menciptakan seluruh bangsa. Nggak adil dong, Tuhan hanya milik bangsa Israel, kan nggak adil. Wong dia menciptakan semua manusia, siapa yang taat sama dia, maka itu adalah ciptaan yang dicintainya gitu. Kalau Anda tidak taat, bahkan orang Israel sendiri pun ya, Tuhan tidak cinta Anda. Tuhan tidak milik Anda gitu kan. Jadi Tuhan tuh memiliki milik semua orang, milik semua manusia, bukan hanya milik bangsa Israel saja. Cuman ini adalah waktu itu mereka merasa memiliki Allah atau Allah karena mereka tuh merasa mereka taat gitu kan. Lalu mempersembahkan seluruhnya pada Tuhan sebagai kurban bakaran. Dan ketika Samuel berseru kepada Tuhan bagi orang Israel, maka Tuhan menjawab dia. Nah, di sini Tuhan menjawab di mana orang Israel dilepaskan dari bangsa Filistin. Jadi di sini kalau kita lihat pihak Allah itu kepada Israel. Iya, sudah katakan berkali-kali ya. Momen itu ya. Tapi coba lihat, momen ketika Israel itu membunuh Yesus, mengejar-ngejar membunuh Yesus. Apakah Tuhan berpihak pada mereka? Kan tidak. Ketika mereka bunuh Nabi, berpihak pada Yahudi, kan tidak. Ketika Yahudi nyembah patung sapi, berpihak Tuhan pada mereka, kan tidak. Bahkan dihukum oleh Tuhan kan. Jadi Indonesia harus paham, Yahudi bukanlah suatu bangsa yang sempurna. Dia adalah bangsa yang dijadikan sayangan Tuhan satu waktu dan dijadikan kemarahan Tuhan satu waktu yang lain, guys. Sama kayak bangsa Arab juga begitu. Dulunya bangsa Arab itu adalah tidak disukai Tuhan, baru sekarang disukai Tuhan. Jadi bangsa itu adalah periode-periodenya gitu. Allah berpihaknya sepenuhnya kepada Israel dan kemudian membantu bangsa Israel itu mengalahkan Filistin. Nah, kalau begini ceritanya, maka yang bertentangan pada akhirnya adalah Allah sendiri yang menyelamatkan bangsa Israel dari tangan Filistin yang terus mengganggu bangsa Israel. Benar gak?
Logikanya gitu. Kalau bangsa Filistin ini benar-benar adalah orang-orang Palestina, berarti memang Tuhan itu menolong bangsa Israel untuk dikatakan dalam Alkitab ya, terus-menerus mengalahkan Filistin. Iya kan? Ini logikanya. Jadi guys ya, dia menyamakan antara bangsa Palestina sekarang dengan bangsa Palestina atau Filistin dulu. Sama, coba deh, dia coba samakan. Saya kasih contoh tadi, bangsa Israel ketika nyembah patung sapi, masanya dengan bangsa Israel ketika mereka mengejar Yesus, membunuh Yesus, ketika mereka bangsa Israel itu membunuh para nabi, dan ketika bangsa itu taat pada Musa. Lalu juga kita ambil contoh bangsa Arab. Bangsa Arab ketika masih nyembah berhala, jahiliyah, suka maksiat, ya berjudi, tarik perut, ya kan, bunuh anak wanita karena malu gitu kan. Dengan bangsa Arab sekarang, atau bangsa Belanda dulu Belanda yang atau Inggris dulu yang menjajah Indonesia, menjajah dunia, dengan bangsa Belanda ini sekarang yang tidak menjajah negara manapun. Jadi bangsa itu jangan disamakan masa dulu dengan sekarangnya gitu. Jadi suatu bangsa itu seakan-akan begitu terus. Artinya dia tidak baca sejarah. Sejarah itu guys ya dibaca. Jangan baca sejarah dulu lalu menganggap bahwa sekarang dia begitu. Enggak. Jadi kalau Louis ini ya, tipe Louisnya harusnya kalau dia konsisten, ketika dia baca nih, oh dulu dia baca berdarah Belanda itu jajah. Berarti sekarang message-nya adalah Belanda seperti itu tetap. Artinya ketika dia Belanda, langsung dia marah-marah tuh. Belanda, kamu jajah Indonesia, kasih kami merdeka. Belanda bingung, nih orang ngapain coba. Pasal kita udah lama berubah deh. Sama kayak Jepang juga. Louis sekarang di Jepang nih. Tapi karena dia tahunya data, dia baca sejarah Jepang pernah jadi Indonesia, lalu dia tiba-tiba ke Jepang, dia marah-marah nih. Jepang, kamu jadi Indonesia ya? Lepaskan Indonesia. Jepang bingung. Loh, itu kan Jepang yang dahulu, bro. Jepang sekarang udah berubah. Jepang sekarang tidak lagi menjajah. Gitu loh. Jadi, Louis ini terperangkap dengan apa namanya? Dengan sentimen masa lalu gitu. Dia anggap bangsa Kristen itu adalah bangsa yang tidak berubah. Seperti saya tidak berubah. Bangsa itu berubah, Louis. Bangsa Israel berubah, bangsa Kristen berubah, bangsa Belanda berubah, bangsa Inggris berubah, bangsa Arab berubah. Coba. Ini sekali lagi Louisnya harus ngerti bahwa bangsa-bangsa itu kalau makanya tapi berubah tidaknya tengok sejarah juga ya. Dan bandingkan dengan sekarang gitu. Jadi kalau Anda mau tahu suatu bangsa berubah apa tidak, ya ada lihat sejarah dulu, lihat sekarang. Berubah apa tidak? Nah, kalau lihat sejarah Kristen dulu dia begitu. Nah, sekarang begitu nggak dia? Berubah. Sama kayak bangsa dahulu dengan sekarang kan berubah. Intinya adalah cek sejarah. Itu jangan hanya berdasarkan sumber sejarah masa lama lalu menjudge sekarang dia begitu, enggak. Jadi guys, metodologi harus benar gitu kan. Felix Yau. Makanya saya bilang kenapa Felix Yau itu statementnya yang tidak terkontrol dan tidak jelas jeluntrungannya, sejarahnya. Jadi Louisnya nggak jelas. Sejarahnya jelas sih kan. Dari dulu sampai sekarang bagaimana kelakuan atau perilaku bangsa Filistin dan bagaimana kelakuan bangsa Israel. Itu kan catat sejarah tuh. Sampai sekarang juga. Itu kan sesuatu yang jelas. Apanya nggak jelas? Yang jelas Louis yang hanya melihat sejarah masa lampau. Dia taunya Israel itu baik aja. Apa dia lupa Israel itu pernah membunuh para nabi? Apa dia lupa bangsa Israel itu, Yahudi itu pernah nyembah patung sapi? Apa dia lupa dalam sejarahnya Yahudi itu pernah hendak membunuh yang nabi atau manusia yang dia tuhankan, yaitu Yesus? Bahkan telah melempari batu, menyiksa, membuli, mengejar-ngejar. Apa dia lupa? Apakah saat itu adalah Israel itu bangsa yang taat? Kan tidak, guys. Artinya Louis ini buta sejarah. Dia lupa kadang-kadang. Dia tuh melihat satu sisi tapi dia lupa di sisi lain gitu. Jadi ini makanya pelajaran serius entah dia pelajaran sejarah lengkap atau dia mengalami amnesia guys, lupa sejarah gitu kan. Itu berakibat fatal dan memalukan bagi umatnya sendiri. Karena saya sendiri tidak percaya bahwa bangsa Palestina sekarang ini adalah berasal dari Filistin. Kenapa? Karena begini. Palestina sekarang ini dihuni oleh orang-orang Arab. Pada waktu itu ketika terjadi perang, perebutan wilayah yang ada di sana gitu kan. Pada sekitar abad-abad 7
Di situ kemudian banyak orang Arab pada akhirnya bermukim di daerah Palestina itu. Sehingga di situ mayoritas banyak banget itu ada. Guys ya, ingat ya. Ketika ada orang misalnya datang ke suatu tempat, bukan berarti itu adalah artinya penduduk lokal. Ya, coba tengok. Ketika bangsa Rohingya datang ke Indonesia, atau orang-orang Suriah dari negara konflik Timur Tengah datang ke Eropa, atau pendatang Amerika datang ke, yang jelas saja, orang-orang Eropa yang datang ke Amerika misalnya, kan kita tahu penduduk asli sana kan adalah suku Indian, atau di Australia penduduk aslinya kan Aborigin. Lalu yang paling banyak sekarang di Amerika siapa? Orang-orang Eropa, kulit putih. Bukan, jadi Indian itu kan kulit merah. Penduduk asli Amerika adalah orang Indian, kulit merah. Tapi sejak migrasi orang-orang Eropa ke Amerika karena adanya tambang minyak, tambang emas, akhirnya orang kulit merah India ini tersingkir. Mereka menjadi minoritas. Yang awalnya mereka minoritas, tidak ada bule-bule Eropa, tiba-tiba datanglah migrasi besar-besaran dari Eropa ke Amerika untuk mencari emas, kekayaan, kejayaan gitu kan. Akhirnya orang lokal tersingkir, suku yang asli pribumi itu tersingkir. Dan akhirnya paling banyak sekarang orang Eropa di Amerika. Di Australia juga begitu. Kemana suku aboriginnya? Tersingkir sama orang Eropa. Nah, apakah dengan begitu berarti, oh itu bukan yang asli, bukan suku aborigin, bukan suku Indian? Kan nggak begitu metodologi berpikirnya, Luis. Jadi metodologinya tuh apa guys ya? Nggak ilmiah gitu. Datang orang Arab ke sana, lalu berarti situ adalah orang Arab, Filistin itu orang Arab, kan tidak begitu logikanya. Baca sejarah benar. Kita temukan sejarah itu ya, sumber sejarah itu mengatakan bahwa bangsa Filistin itu mendiami dari dulu tuh daerah-daerah yang di daerah sekarang Palestina itu guys, yaitu Gaza dan beberapa tempat lain. Saya bisa lihat kan ya, bentar. Jadi saya ambil dari contoh satu sumber adalah Wikipedia. Nah di Wikipedia ini ya kita bacakan ya, nih. Nah nih ya, kitab-kitab sejarah Deuteronomistis menggambarkan negeri bangsa Filistin sebagai sebuah pentapolis di barat daya Levan yang terdiri atas 5 negara kota, yakni Gaza. Sekarang Palestina di mana sekarang? Di Gaza. Gaza, Askelon, Asdod, Ekron, dan Gad. Mulai dari Wadi Gaza di selatan sampai ke Sungai Yarkon di utara gitu. Jadi sekali lagi saya apa ya namanya kita sebutkan ya nah, kalau kita rujuk kepada Gaza ya, coba kita baca nih. Gaza di Wikipedia juga ya. Saya ambil dari Wikipedia sumber salah satunya. Gaza yang disebut juga sebagai kota Gaza adalah sebuah kota Palestina di jalur Gaza. Ya, dengan populasi 515.000 sekian-sekian menjadikannya kota terbesar negara Palestina. Nah, tapi poinnya di sini guys ya. Ditinggali sejak sekitar abad ke-15 sebelum Masehi, ingat ya. Ditinggali sejak sekitar abad ke-15 sebelum Masehi. Artinya 15 abad sebelum Masehi. 15 abad sebelum Yesus dilahirkan. Karena kan Masehi itu adalah satu Masehi adalah masa ketika Yesus dilahirkan. Nah, mereka itu sudah ada ya 15 tahun ya, Gaza itu sudah ada 15 abad sebelum Yesus dilahirkan. Sebelum Masehi, guys. Nah, daerah Gaza ini ya, didominasi oleh beberapa suku bangsa dan kekaisaran yang berbeda sepanjang sejarahnya. Filistin, yaitu bangsa Filistin, menjadikan Gaza ini bagian dari pentapolis mereka setelah bangsa Mesir kuno menguasainya setelah 350 tahun. Artinya, setelah Mesir itu
tempat dihuni oleh bangsa Filistin. Di Gaza itu, di kota Gaza sana itu guys. Nah itu poinnya. Jadi bangsa Filistin itu sudah lama ada di situ, daerah itu. Apa coba kalau bukan Palestina coba? Maka lu itu harus belajar sejarah deh guys. Ada orang-orang yang dari Arab. Kalau bangsa Filistin sendiri udah punah, udah nggak ada. Kenapa? Karena dikatakan itu kan Filistin itu sama seperti Goliat yang besar sekali. Bahkan dikatakan oleh Daud itu melakukan ketapel kan. Tidak ada catatan sejarah mengatakan bangsa Filistin sudah punah. Nggak ada guys. Ya. Coba kasih saya bukti, kasih kita bukti satu aja catatan sejarah kalau bangsa Filistin punah. Nggak ada. Jadi jangan sesuatu itu yang kalau tidak ada, ada-adakan. Ini fatal akibatnya guys. Tadi kan tibanya hoax gitu kan. Tapel kena kepalanya dan dia meninggal. Tapi di situ kalau kita lihat baik-baik, bangsa Filistin itu gede-gede. Dan menurut ilmuwan ditemukan ini pada waktu itu jasad atau mayat dari orang-orang Filistin. Banyak banget. Banyak banget. Dan kemudian para arkeolog ini meneliti sebenarnya jasad Filistin ini lebih cocok kemana. Apakah dia itu DNA-nya secara DNA itu cocoknya dengan orang Arab atau bangsa lain. Dan setelah dilakukan penelitian 10 jenazah jasad yang ditemukan dari pekuburan orang-orang Filistin, maka didapati bahwa mereka itu benar-benar raksasa gede. Dan lebih tepatnya sebenarnya mereka itu berasal dari bangsa Eropa. Loh ini penelitiannya valid. Coba carilah di artikel. Banyak banget di artikel-artikel ya. Makanya saya katakan ada perdebatan di situ. Tapi kita pakai logika aja. Saya gini ya. Logikanya adalah kita tahu dulu Nabi Adam berapa tingginya. Anda tahu nggak tinggi Nabi Adam berapa? Ya, belasan meter guys tinggi Nabi Adam. Tapi kan ada perubahan, ada evolusi, sehingga keturunan Nabi Adam sekarang berubah. Nah, tentu sepanjang waktu yang panjang itu, bangsa Filistin itu kan 15 abad sebelum Masehi sampai sekarang, tentu ada banyak kejadian, percampuran, pernikahan, gitu kan. Jadi ada perubahan gitu guys. Jadi suatu tuh kayak contoh orang Indian sekarang dengan Indian dulu beda. Jadi orangnya susah lagi dibedakan ini apa tidak gitu. Kayak orang Cina udah mirip orang Indonesia kadang-kadang kan. Kadang saya aja dibilang orang Cina, padahal saya bukan orang Cina. Mungkin saja, mungkin saya nggak tahu. Nenek moyang saya ada mungkin ada yang dari Cina, saya nggak tahu gitu. Nah, semua itu nggak bisa dari patokan. Suatu yang dulu jauh lampaui itu nggak bisa ditengok dari fisik saja, tapi harus DNA. Ngerti nggak maksudnya? Ya. Untuk menentukan apakah dia tuh benar-benar dari bangsa tertentu, ya cek DNA-nya, ditelusuri siapa ayahnya, kan dilihat silsilahnya guys. Oh ternyata dia ada kan ya. Misalnya dia ada orang bule Eropa nikah sama laki-laki bule Eropa nikah sama wanita Indonesia. Rupanya anaknya ada yang mirip bule, ada yang mirip Indonesia. Apa dengan bentuk fisik Anda nilai bahwa oh ini orang nenek moyangnya Indonesia, ini nenek moyangnya Eropa, kan nggak begitu metodenya. Tapi cek DNA, dicek siapa orang tuanya. Oh ternyata bapaknya orang Eropa, ibunya orang Indonesia. Kan begitu. Belum lagi tengok ke atas-atasnya. Ada katanya ya, sepanjang masa itu ada berapa banyak perkawinan campur? Banyak sekali. Kayak perkawinan antara suku asli dengan pendatang banyak sekali. Dan itu waktunya sudah panjang periodenya. Jadi ada banyak evolusi yang terjadi. Hasil perkawinan, hasil evolusi. Kayak Nabi Adam aja itu dari sampai sekarang itu udah banyak perubahan gitu. Ya. Kayak dulu kita punya Ibrahim. Ibrahim melahirkan Ishak dan Ismail. Itu ya dilihat sekarang itu ya ada yang mirip, ada yang beda gitu. Jadi apa ya, semua itu sudah campur aduk. Contoh kalau Anda lihat ya, keturunan Nabi Muhammad yang kayak Babe Hasan, misalnya kayak Habib bin Smith, Habib Rizik, itu kalau Anda tidak tahu dia Habib,
keturunan orang Arab, Anda tidak akan bisa bedakan dia dengan orang Indonesia. Nggak bisa. Jujur deh, coba ketika Anda lihat Habib Rizik, kalau ada di normalisasi ya, Anda coba ditanya, ini orang Arab, orang mana dia? Anda katakan orang Indonesia, karena dia tinggal di Indonesia. Sesimpel itu. Padahal kalau Anda lihat DNA-nya, dia adalah orang Arab. Tapi campur juga ya, dia nikah juga dengan orang Indonesia mungkin. Tapi kan aslinya orang Arab, keturunan Rasul gitu, karena kan diambil dari garis ayah. Jadi polisi itu nggak bisa melihat sesuatu dari fisik, enggak. Oh, dulu orang Palestina tinggi besar, sekarang tidak, nggak begitu juga logikanya. Orang Cina banyak juga sekarang nggak putih lagi, yang nggak terlalu sipit lagi. Orang Arab udah banyak yang kayak Indonesia, ya kan? Bahkan orang Indonesia yang ayahnya orang Indonesia, ibunya orang Eropa, banyak yang fisiknya orang Indonesia gitu kan. Atau fisiknya bahkan bule tapi ayahnya Indonesia, tapi tetap darahnya kan darah ayah gitu. Jadi Indonesia nggak bisa pakai metodologi fisik. Jadi yang dilihat itu bukan fisiknya itu, oh dulu orang itu tinggi besar sekarang tidak, tapi dilihat itu adalah dari silsilahnya, kemana urutannya nih, siapa nenek moyangnya. Nah, yang paling itu kita lihat tadi bahwa mereka tuh mendiami, bangsa Filistin ini mendiami daerah namanya Gaza termasuk. Nah, Gaza ini dalam sejarah adalah kota Gaza sekarang ini. Jadi bangsa Filistin itu di situ ada dulu. Nah, sekarang Palestina artinya memiliki keterkuatan yang tinggi, guys, gitu kan. Karena mereka menempati wilayah yang sama gitu. Dan dari dulu mereka berseteru. Israel dan bangsa Filistin dulu berseteru, sekarang Israel dengan bangsa Palestina. Jadi ada banyak keterkaitan yang masuk akal di situ. Dia jangan hanya melihat dari bentuk tubuhnya saja gitu. Ya kan? Ada orang yang dulu orang tuanya tinggi besar, anaknya pendek ada. Ya kan? Entah kurang gizi, entah karena pernikahan campur dan lain sebagainya, ada, guys. Kalaulah tidak berlaku evolusi, tidak jadi pencampuran pernikahan, makanya kita semuanya harusnya seperti Nabi Adam, yaitu tinggi besar semuanya. Tapi kan tidak, ya kan? Kan tidak seperti itu, guys. Ya, jadi kita harus lihat sesuatu dengan cerdas lah. Jangan melihat bentuk fisik. Jadi di sini dia melihat dulunya begitu, sekarang begitu. Jadi seakan-akan tidak ada perubahan, tidak ada pernikahan campur, tidak ada perubahan karena lingkungan. Orang ini nggak ada perubahan lingkungan juga, perubahan sifat, kelakuan, nggak begitu. Semua tuh ada perubahan, Luis. Semua tuh nggak, dunia ini nggak statis, nggak. Oh dulu dia itu baik, sekarang baik juga. Makanya untuk mengetahui dia itu berubah apa dia tuh lihat sejarah. Untuk tahu dia itu berubah apa tidak, lihat sejarah, lihat DNA-nya, lihat silsilahnya, bukan lihat bentuk fisiknya, guys. Saya coba untuk kita melihat ini ya, dalam artikel yang dimuat dalam kumparannya. Untungnya hasil analisa DNA dari 10 jasad yang berusia sekitar 3.000 tahun sudah cukup untuk memecahkan sejarah orang-orang Filistin. Kami menyadari mereka 10 jasad yang ditemukan memiliki komponen leluhur yang tidak dimiliki oleh orang-orang Askelon pada zaman perunggu. Jadi mereka ini, jadi gini ya, ini kan kita bukan ngomong bahwa bangsa Filistin ini kan adalah bangsa yang mendiami daerah itu dari awal, enggak. Tapi kan di situ diceritakan bahwa dia itu mendiami setelah bangsa Mesir. Bangsa Mesir menguasai itu sekitar 350 tahun, lalu digantikan bangsa Filistin. Jadi nggak perlu ditarik sampai dari semula, itu nggak mesti gitu loh, guys. Sama kayak bangsa Israel. Apakah mereka itu dari semula di situ? Kan tidak, gitu loh, guys. Tapi apakah mereka Israel berbeda? Kan tidak, Israel yang itu juga. Jadi metodologinya ini salah, metodologinya gitu, ya kan? Kita bukan ngomong tentang yang mereka tuh periodenya tuh dari awal mula betul, di situ bukan. Tapi di sumber itu dikatakan bahwa bangsa Filistin ini adalah bangsa yang tinggal di situ sejak 15 abad sebelum Masehi, sudah tinggal di situ, itu awal mulanya. Nah, sebelum itu bisa saja mereka datang dari dari Eropa mungkin, ya kan? Yang penting kan mereka di situ gitu, guys. Sebelum
Palestina. Ngerti nggak maksudnya? Misalnya kayak aborigin atau Indian. Kita tidak ngomong Indian tuh, kita nggak tahu Indian atau aborigin itu sebelum di aborigin di Australia atau Indian di Amerika itu adalah dari awal situ. Bisa jadi mereka juga pindah dari Afrika, kita nggak tahu. Tapi faktanya adalah sebelum bangsa Amerika ke sana, ya kan mereka sudah di situ. Itu poinnya. Bukan kita kulik lagi bahwa aborigin sebelum di Australia di mana ya? Itu terlalu jauh. Orang Palestina sebelum di Palestina di Gaza di mana ya? Kan nggak begitu. Tapi faktanya periodenya jelas. Ya, sejarah menemukan bukti bahwa mereka sudah mendiami tempat itu sejak 15 abad sebelum kelahiran Yesus alias sebelum Masehi, guys. Gitu loh. Bahkan makanya kalau dicek DNA lagi sebenarnya juga menurut saya tuh masih kurang ini. Karena jujurnya sejatinya kita semua berasal dari Nabi Adam gitu. Bahkan kalau Anda lihat ya, penduduk asli bumi itu juga bukan betul-betul bumi semua. Ada yang datang dari mana-mana, Afrika, Arab, dan segala macam gitu. Kayak bangsa Melayu, itu beda lagi asalnya. Suku Jawa. Anda lihat ya, suku Jawa, suku Melayu, suku Dayak, suku Batak, suku di NTT, di Papua, itu beda-beda asalnya. Meskipun mereka itu adalah penduduk lokal Indonesia. Jadi Anda tuh, yang penting kan sebelum datangnya, jadi kita yang sekarang ini, ya, saya orang Jawa, campur Sumatera Barat, campur Minang, ya, jadi stopnya sampai situ. Kita nggak melihat tuh orang Minang awal, orang Jawa itu dari mana lagi, enggak. Tapi stopnya di situ. Bahwa saya, ketika dikatakan bahwa saya adalah orang Jawa, orang Minang, keturunan Jawa Minang, ya stop sampai situ. Anda nggak perlu melihat lagi bahwa orang Jawa Minang itu bukan dari situ sebenarnya, ada lagi dari Afrika atau dari mana, itu enggak, itu terlalu jauh. Sama untuk mengetahui hubungan antara Palestina dan Filistin, ya cukup dicek sampai bahwa Filistin ini faktanya sudah menempati daerah Gaza itu sejak 15 abad sebelum Masehi. Bukan dilihat lagi dari awalnya, terlalu jauh. Ngerti nggak? Misalnya Louis mengklaim dia orang Jawa atau orang Batak misalnya, ya cukup dia lihat bahwa ini maunya orang Batak. Orang Batak sudah mendiami Sumatera Utara sejak abad berapa. Nggak perlu dicari lagi untuk buktikan Louis orang Batak. Bahwa ada bukti keterikatan antara Batak dan Louis itu. Harus cari Batak dia sebelum tinggal di Sumatera Utara, tinggal di Afrika loh. Nggak begitu metodologinya gitu, ya kan? Sama seperti ini. Metodologinya begitu. Untuk menemukan keterkaitan antara Palestina dan Filistin, dicek aja kesamaan-samaannya gitu. Bukan bentuk fisik sekali lagi ya, karena fisik mengalami evolusi perubahan. Bukan juga DNA. Karena DNA itu kita semua berasal dari Adam. Rancu guys. Tapi tentang sejarah penempatan. Siapa yang menempati tempat itu, dan siapa yang menempati tempat itu sekarang, itu. Yang menempati Amerika Selatan, Amerika siapa? Suku Indian dan bangsa Eropa. Tapi yang lebih lama siapa? Suku Indian. Siapa yang lebih lama? Itu guys. Jadi sekali lagi ya, Arab itu kan sekali lagi yang pendatang. Lebih lama bangsa Filistin. Bangsa Filistin sejak 15 abad sebelum datangnya Yesus alias sebelum Masehi. Arab baru datang kemudian. Artinya penduduk lokal yang lebih awal di Arab adalah penduduk Filistin. Itu guys. Jadi dan terjadi juga perkawinan antara suku Arab dengan bangsa Filistin yang lebih lama tiba itu kan. Makanya terjadi perubahan DNA. Misalnya Filistin nikah sama wanita Filistin nikah dengan laki-laki Arab. Tentu DNA-nya diambil dari bapaknya, sisilan dari bapaknya. Dia disebarkan kepada bapaknya, bukan kepada ibunya yang Israel, yang Palestina. Artinya dia menjadi orang Arab. Karena dia bapaknya Arab, meskipun ibu Palestina, guys. Jadi, tapi kalau dia nikah laki-laki Palestina, wanita Arab, dia berarti orang Palestina. Silsilahnya. Jadi bisa belajar dengan hal ini gitu. Jadi nggak bisa menyimpulkan sesuatu itu adalah seperti ini guys, bukan seperti itu metodologinya kan. Ini temuan ini menegaskan pernyataan bahwa orang-orang Filistin pada awal zaman besi memang bukanlah penduduk lokal, melainkan merupakan
migran yang diyakini bermula dari Eropa Selatan dan berakhir di zaman perunggu akhir atau awal zaman besi. Nah, arkeolognya ini meneliti loh ya, ini kira-kira fotonya, petunjuk awal dan titik buntu. Ini dijelaskan di bawah bagaimana ini adalah makam dari orang-orang. Jadi ini penelitian ini adalah membuktikan bahwa nenek moyang bangsa Filistin itu ada berasal dari Eropa. Ingat ya, asalnya nenek moyangnya, bukan ngomong tentang daerah yang ditempati. Mereka menempati daerah mana? Enggak, itu beda guys. Asal nenek moyang orang Jawa dan Batak itu nggak ada hubungan dengan orang Batak. Fakta bahwa orang Batak Jawa di daerah tertentu. Jawa ya, orang Jawa di Jawa, orang Batak di Jawa, di Batak, Sumatera Utara. Nggak berubah itu guys. Meskipun mungkin orang Jawa tuh entah berasal dari mana kita nggak tahu, tapi pastinya itu berasal dari Adam. Jadi Luis ini nggak ngerti penemuan ini untuk apa, dihubungkan ke situ nggak nyambung guys. Sama sekali nggak nyambung. Filistin pada waktu itu. Dan bahkan kalau kita lihat ya, bangsa Palestina itu adalah dari Arab. Bahkan kalau kita lihat asal usulnya ya, bukan dari Arab, tapi adalah bukan bentar ya kita tengok ya. Nih, bangsa Palestina adalah orang Palestina, atau orang Palestina adalah orang-orang Arab dari tepi barat dan Jalur Gaza. Jadi karena ada pencampuran, ingat ya, kita harus lihat suatu itu objektif ya, jangan subjektif. Ketika dikatakan bahwa orang-orang Arab, artinya ya tadi itu ada pencampuran ya. Pencampuran. Misal kayak gini deh. Orang Amerika adalah orang-orang orang-orang Eropa. Ya kalau Anda lihat yang nikah itu adalah bapaknya Eropa, ibunya Indian. Dia dihitung sebagai orang Eropa. Tapi sebaliknya, ketika bapaknya orang Indian, ibunya orang Eropa, dia adalah orang Indian. Karena diambil dari ayah. Itu poinnya guys. Jadi karena ada pencampuran perkawinan, susah lagi dibedakan. Jadi ada orang yang menganggap, dan ingat ya, ini Wikipedia sekali lagi, meskipun saya Wikipedia, kita harus edukasi juga. Kita bisa membedakan tulisan gitu guys. Jadi logikanya adalah itu tadi. Ada yang menganggap, yang nulis ini menganggap mungkin mereka orang Arab. Tapi kan kita tengok asalnya, ya asalnya kan dari Jalur Gaza. Dan di situ tempat itu didiami oleh bangsa Filistin sejak 15 abad sebelum Masehi. Artinya ada keterikatan antara bangsa Filistin dengan orang Palestina. Dan ingat ya, orang Arab itu kan gak ada di situ awalnya. Kan Luis ini mengakui tadi bahwa ada pendatang-pendatang Arab, ya, ada pendatang-pendatang Arab. Artinya Arab itu belum ada di situ sebelumnya. Yang ada lebih dulu siapa? Bangsa Filistin. Nah, orang yang sudah ada lebih dulu yaitu bangsa Filistin, lalu dengan orang pendatang, ya bisa jadi dan sangat mungkin itu menikah sehingga terjadi pertempuran. Ketika saya katakan lagi ya, ketika laki-lakinya adalah dari Filistin, perempuannya orang Arab, dia dihitungnya sebagai orang Filistin. Tapi ketika laki-lakinya orang Arab, wanitanya orang Filistin, dia itu sebagai bangsa Arab, orang Arab gitu. Jadi harus melihat hal itu guys, ya kan? Nah makanya kita melihat sesuatu itu adalah yang saya sampaikan tadi seperti itu ya, asal. Jadi banyak hal yang harus kita kaji. Jadi bukan ambil sepotong simpulkan, enggak. Berbagai macam data itu disimpulkan, bukannya ambil satu data aja comot lalu disimpulkan, nggak begitu metodenya guys. Bahkan kalau kita lihat asal usulnya ya, pada tahun 135 setelah pemberontakan Yahudi gagal, Kaisar Romawi Hadrianus mengusir orang Yahudi dari Yerusalem, menetapkan bahwa kota itu wilayah sekitarnya menjadi bagian dari entitas yang lebih besar yang disebut Suria Palestina. Nah, setelah penaklukan Islam atas Timur Tengah pada... Bentar, ini nggak baca di atasnya nih, coba ya, kita bacakan ya. Luis ini nggak lengkap bacakan guys, kita baca lengkap ya, nih. Pada tahun 1335 Masehi, setelah pemberontakan Yahudi yang gagal, Kaisar Romawi Hadrianus mengusir orang-orang Yahudi dari Yerusalem dan menetapkan bahwa kota itu dan wilayah sekitarnya menjadi bagian dari entitas yang lebih besar yang disebut Suria Palestina. Nah,
ini Palestina diambil dari nama wilayah pesisir Filistin kuno, musuh-musuh bangsa Israel, nenek moyang orang Yahudi. Artinya ada keterkaitan antara Palestina dengan Filistin. Karena kata Palestina itu sendiri diambil dari nama wilayah pesisir Filistin kuno. Harusnya Anda pertanyakan, kenapa kok diambilnya dari situ? Kenapa kok? Ya berarti kan ada keterkaitan gitu. Jadi Anda tuh kritis. Luis melakukan ini guys, jangan langsung lompat ke bawah gitu kan. Yang disebut Surya Palestina. Nah, setelah penaklukan Islam atas Timur Tengah pada abad ke-7, orang-orang Arab mulai bermukim di wilayah yang dulunya bernama Palestina. Nah, artinya jelas, dulu dan sekarang juga namanya Palestina. Ini nama itu tidak pernah berubah. Nah, nama itu kan diambil dari tadi, dari nama wilayah pesisir Filistin kuno. Artinya ada kaitan antara Palestina dengan Filistin. Nah, Arab itu baru datang kemudian. Sama seperti bangsa pribumi, Jawa, Batak, suku Dayak, suku Minang, itu sudah lebih ada sebelum orang Cina, orang Arab, orang Eropa datang sini gitu loh. Apakah orang Indonesia sekarang adalah orang-orang Cina, orang Arab, orang apa? Bisa jadi, karena ada perkawinan gitu. Tapi kalau kita lihat hubungan antara dulu ya lebih dulu bangsa Jawa dibandingkan bangsa Eropa, Cina, dan Arab guys. Itu logika berpikirnya. Yaitu sudah dinamakan Palestina. Daerah itu sebenarnya ketika 135. Tetapi orang Arab itu kemudian bermukim di Palestina ini pada abad ke-7. Jauh banget sebenarnya. Jadi kan itu kan pendatang ya. Mulai bermukim. Pendatang ya. Dikatakan ya. Meskipun pemukiman Yahudi tetap ada, populasinya sebesar orang Arab. Karena itu tadi masih ada, kayak orang Indian masih ada, Aborigin masih ada, gitu. Tapi tidak menghilangkan fakta bahwa Indian dan Aborigin adalah penduduk awal, guys. Itu poinnya, gitu loh, ya kan? Jadi asal kata Palestina kan Filistin. Pertanyaannya kenapa kok nggak Palestina itu diambil dari kata lain aja? Kenapa kok masih Palestina? Kenapa kok diambil dari Filistin? Artinya ada keterikatan antara Palestina dengan Filistin, guys. Itulah logika berpikirnya. Jadi pada mulanya Palestina ini dihuni oleh orang-orang Israel gitu loh. Kemudian pada sama kayak misalnya Anda lihat Singapura. Singapura itu wilayah Melayu. Sebagian besar penduduknya Melayu. Tapi sekarang lihat, penduduk Melayunya kemana? Udah tinggal sedikit. Udah pergi ke Malaysia, ke Indonesia, ke Brunei. Tapi apakah itu menghilangkan fakta bahwa yang orang Malaysia di situ adalah bukan keturunan orang Melayu? Kan enggak. Tetap keturunan Melayu. Tetap keturunan nenek moyang mereka adalah orang Melayu yang ada di Singapura dulu. Sebelum diambil alih, dikuasai oleh orang-orang yang bukan lagi orang Melayu Singapura itu, guys. Nah, itu ada terus lihat di situ. Banyak kondisi yang terjadi. Gak bisa kita tuh melihat sesimpel itu, guys. Selanjutnya, karena banyak orang Arab di situ, mereka pada akhirnya disebut sebagai orang Palestina. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya nggak bisa kita. Coba deh dia baca lagi ya. Dia bilang sejak saat Arab menempati itu maka disebut Palestina. Enggak, coba Anda bayangkan ya. Palestina itu diambil dari nama wilayah pesisir Filistin kuno gitu. Jadi nama yang diambil ibaratnya kayak apa ya? Kayak wong Jowo, Jawa atau apa ya? Ya kayak apa istilahnya? Ya kayak suatu yang dimodernkan lah gitu, guys. Jadi kan Palestina itu kan adalah wilayah, bisa negara, gitu kan? Nama atau nama bangsa juga, gitu. Nah, jadi apa namanya? Ya untuk bisa jadi Palestina ini adalah campuran. Karena tadi ya, misalnya kayak suku Jawa dengan suku apa namanya? Dengan suku Cina nikah, ya nikah misalnya kayak
Ustadz Felix Xiao nikah yang Cina, nikah dengan orang Jawa. Nah itu mereka suku baru lagi, disebutnya nggak bisa lagi mungkin anak-anak dikatakan orang Cina atau orang Jawa, uang udah campur gitu, ya kan? Jadi kayak misalnya kayak Nabi Adam lah, suku apa sih beliau? Kayak contoh Ibrahim. Ibrahim itu adalah suku Israel, Ibrahim. Lalu anaknya apakah Ismail itu suku Israel, suku Yahudi? Kan tidak. Anaknya Ismail adalah suku Arab. Berubah sukunya. Gitu loh. Tapi asalnya Yahudi. Bahasa Yahudi. Jadi Ismail itu asalnya adalah bahasa Yahudi. Cuman dia sekarang suku Arab. Membentuk suku sendiri. Karena sudah ada pergaulan campur, guys. Nah, itu harus Anda pahami. Suatu suku bisa berubah gitu. Bisa berubah. Ya kan? Membentuk suku baru yang berbeda dengan identitas suku induknya. Karena tadi itu ada perkawinan campur gitu, guys. Ada perkawinan antara orang Arab dengan orang bangsa Filistin misalnya. Tapi tetap nenek moyang mereka itu adalah sebagian bangsa Arab, sebagian bangsa Filistin gitu. Sama kayak orang-orang anak-anak keturunan Cina dan lokal sekarang yang nikah campur, itu mereka dua keturunannya. Mereka bisa disebut orang Jawa, bisa disebut sebagai orang Eropa atau orang Cina. Itu namanya disebut dengan blasteran, guys. Blasteran, campur. Gitu. Dia bisa pakai yang mana aja dia mau. Dia mau disebut sebagai orang Jawa, oke. Sebut orang Cina, oke, gitu kan. Nah, jadi seperti itu, guys, logika berpikirnya. Mereka pada akhirnya disebut sebagai orang Palestina. Ya kira-kira seperti itu. Jadi sebenarnya nggak bisa kita akui bahwa orang Filistin sama dengan orang Palestina. Itu justru Felix Xiao sendiri yang kesusahan nanti. Karena dia akan berhadapan dengan Allah Israel. Allahnya Musa, Allahnya Daud, Allahnya selalu. Nah ini, dia menyamakan Allah dengan Nabi untuk lokal. Allah itu Tuhan, bukan Nabi. Sama dia menyamakan presiden dengan menteri, dengan gubernur. Gubernur itu wakil presiden. Dia lokal mainnya. Gubernur Jakarta, gubernur Jawa. Gubernur Jawa untuk orang Jawa. Gubernur Jakarta untuk orang Jakarta. Presiden untuk seluruh Indonesia. Tuhan itu adalah pencipta alam semesta. Bukan pencipta seorang Israel saja, Louis. Tapi Yesus, Musa, memang diutus hanya untuk Israel. Makanya inilah, kalau kebiasaan menyamakan Tuhan dengan manusia, lupa dia. Lalu dia menjawab menyamakan antara Nabi dengan Tuhan. Kan kacau, guys. Kacau. Tuhan itu untuk seluruh bangsa. Bukan untuk Israel saja. Jadi nggak bisa orang Israel mengklaim bahwa Tuhan itu milik kami. Kami, orang lain juga berhak mengklaim. Dan Tuhan juga berhak mengklaim dia milik siapa. Tergantung siapa yang taat kepada dia. Gitu loh. Gak bisa orang Papua mengklaim bahwa presiden milik mereka saja. Orang Jawa klaim presiden milik mereka saja. Gak bisa. Presiden itu milik seluruh Indonesia. Bahkan presiden yang menentukan, saya itu adalah yang mana saya suka nih, suku-suku ini. Tergantung kelakuan mereka pada presiden gitu kan. Nah, jadi ini guys logika sederhana loh. Jangan samakan Tuhan dengan Nabi, itu fatal logikanya. Sulaiman gitu. Dia akhirnya bertentangan karena orang Filistin sendiri menyembah berhala gitu. Tapi kan Palestina ngakunya enggak kan. Iya, dulu masalah beda Louis. Sama kayak sekali lagi saya ulang-ulang tuh saya berpaham ya. Dulu bangsa Yahudi itu menyembah patung sapi. Dulu dan sekarang dia menolak Yesus. Dulu dia taat. Jadi jangan samakan dulu dengan sekarang, beda. Bangsa Palestina dulu dengan sekarang itu berbeda. Ada evolusi, berubah karena lingkungan, berubah dengan perkawinan, nggak ada sesuatu yang sama. Dunia ini nggak statis, Louis. Louis ini seakan-akan hidup di dunia statis gitu. Dunia ini terus mengalami perubahan. Kalau Anda tidak mau berubah, tidak mempelajari tentang perubahan, Anda akan tergusur. Ya, ini orang Louis ini guys adalah orang-orang yang jadul, yang tidak pernah mengikuti arus perubahan, tidak mengerti bahwa ada perubahan di dunia ini. Dunia ini berubah, guys. Enggak. Jadi tidak sama antara bangsa Filistin dengan orang-orang Palestina. Orang Palestina itu banyak dari mereka yang sekarang adalah orang dari Arab.
Kira-kira seperti itu ya. Ya, Iya, orang Amerika juga banyak sekarang adalah orang Eropa. Karena orang Indianya tersingkir. Singapura juga bukan banyak lagi orang Melayu. Dulu orang Melayu, tersingkir Melayunya. Di Australia juga begitu. Tapi bukan menghilangkan fakta bahwa penduduk asli Singapura adalah orang Melayu. Penduduk asli Amerika adalah orang India. Meskipun mereka sekarang sedikit. Penduduk asli Australia adalah aborigin. Meskipun mereka sekarang sedikit. Jadi Luis ini nggak paham, guys. Nggak ngerti dia, gitu kan. Felix Yao mudah-mudahan terbukakan, tercerahkan, ya banyak belajar. Oke, terima kasih Luis Prasetyo sini. Jadi nggak mesti Ustadz Felix Yao menjelaskan secara sama Luis. Cukup sekelas saya saja yang ilmunya nggak seperti alias nggak sama atau lebih rendah dibandingkan Ustadz Felix Yao. Saya mengakui beliau pakar sejarah. Nah, cukup seorang seperti saya saja sudah bisa mengkonter, membuka pikiran Luis harusnya gitu. Apalagi kalau Ustadz Felix Yao ngomong gitu Luis. Jadi Luis tuh yang ngaca dulu. Siapa Anda? Siapa Ustadz Felix Yao? Ustadz Felix Yao itu begitu diakui oleh media-media, oleh TV-TV besar, TV One, ya TV-TV lainnya, oleh influencer besar, Deddy Corbuzier, Dr. Richard Lee dan segala macamnya. Nah, Anda siapa? Pernah diundang TV nggak? Pernah diundang podcast influencer nggak? Kalau tidak ya nggak usah ngomong gitu. Oke, jadi mungkin sekian dulu aja video kita kali ini guys, dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guys.